Bismillahirrahmanirrahim semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, bersemangat, bahagia. Yang sedang ada masalah mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Saya Kak Rose bersama Om Daniel di pojok sana. Kita sama-sama hari ini akan rumpi No Secret. Wow. Oke, baiklah, seperti biasanya ya, ritual-ritual kita setiap hari Senin sampai Jumat adalah ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kali ini datang dari, ya kita dari kepo-kepoin vlog, kepo-kepoin TikTok, begitu ya, dari para pesohor berikut ini. Kali ini yang menjadi sorotan highlight kita adalah mengenai vlognya Maya ya, di vlog mereka. Apa sih vlognya, namanya Al Eldul gitu ya. Dia wawancara anaknya Al tentang kenapa putus sama Alisa setelah berapa tahun pacarannya? 6 tahun, astaga, lama juga ya. Setia nih kayaknya. Setia nggak sih? Nggak tahu deh. Nggak tahu kenapa sih putusnya gitu. Tapi pokoknya di dalam vlog itu tuh karena mau memasuki ke jenjang serius katanya. Jadi sholat, ternyata setelah sholat jawabannya adalah kayaknya nggak sama dia deh gitu. Tapi lebih detailnya coba kita lihat cuplikan wawancaranya di vlog Maya berikut. Ya bagus begitu. Suaranya Al bagus ya, ngebas gitu gede ya. Nah tapi yang menarik adalah kemudian Alisanya bikin TikTok gitu. TikToknya sih biasa aja, cuma lagunya itu bukan backsoundnya. Backsound itu pakai bahasa Inggris ya. Tentang apa sih? Tentang selingkuh-selingkuh gitu. Sehingga menimbulkan tanda tanya apakah ini sebuah jawaban balasan atau gimana gitu ya. Tentang kenapa mereka putus. Kita lihat coba TikToknya Alisa berikutnya. Itu apa artinya? Terjemahannya? Hah? Oh, ada beberapa orang gitu ya. Apakah kamu mau bertahan dengan orang yang menyelingkuhi kamu gitu kan? Dia nggak mau gitu katanya. Terus ada lagi postingannya Alisa. Terus itu captionnya adalah me right now watching the comedy unfold but I'ma keep it moving katanya gitu. Ini kayak dia, ini ekspresi dia ketika melihat sebuah komedi yang terkuak gitu ya, terkuak. Tapi ya udah, aku sih jalan aja gitu. Ini memang barangkali tidak ada hubungannya begitu ya. Barangkali dia juga nggak lihat vlognya Maya atau nggak lihat berita ya. Barangkali dia hanya random aja bikin konten gitu. Tapi disambung-sambungin sama netizen. Kita lihat komentar netizen yang memang kita ini kadang-kadang suka gemar sekali cocokologi. Ngasih alibinya kompak banget sama emaknya katanya gitu. Ini komentarin Al sama Maya ya. Berikut. Kalau jodoh nggak kemana, siapa tahu nanti balikan lagi ya kan, gitu. Lanjut berikutnya, diselingkuhin, gitu, sedih. Langsung diklarifikasi pakai sound, katanya gitu. Ya mungkin ya, berkelas banget klarifikasinya tanpa embel-embel sholat istikharah, katanya gitu. Ya, ya. Tapi kan emang kalau ditunjukin jalan itu macam-macam, ya nggak Daniel? Iya, Daniel mah iya aja. Oke, kalau bintang tamu kita yang berikut ini ada cerita apa nih, kabar apa? Ini kompak banget ya. Bapaknya, ibunya, anaknya kompak walaupun dalam sebuah ikatan yang berbeda begitu ya. Dan kemarin juga ini Nafa Urbah sempat komentar terhadap kasus di mana ada sutradara yang mendapatkan sanksi karena dituding melakukan kekerasan fisik kepada salah satu krunya. Kita lihat profilnya Nafa Urbah berikut ini. Nafa Urbah, penyanyi berusia 42 tahun yang mengawali karir sebagai vokalis Kid Rock tahun 1990, kemudian merilis album pertama berjudul Bagai Lilin Kecil tahun 1995 dan membintangi sinetron Deru Debu tahun 1996 ini 3 hari lalu memposting soal sisi gelap dunia entertainment dan harapannya agar dunia entertainment bersih dari kata-kata kotor, perilaku kasar, dan pelecehan. Mantan kekasih Primus Yustisio ini pernah menikah selama 10 tahun dengan Zekli dan dikaruniai seorang anak namun bercerai pada 2017. Nafa yang hubungannya dengan Zekli tetap baik dan kerap memposting momen bersama ini di beberapa podcast kerap menceritakan kepahitannya saat menikah seperti mengaku diselingkuhi. Apa alasan Nafa Urbah mengaku tidak mau rujuk dengan Zekli? Dan bagaimana komentar Nafa soal sahabatnya Cita Citata yang kini berhijab dan dikabarkan dekat dengan Didi Mahardika? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah ada Nafa Urbah, Kakak Nafa. Apa kabar Kakak Nafa? Duh, karena kita mau bikin janji sama Nafa wawancara. Ya Allah, susah banget jadwal kamu, kayak padat sekali ya. Iya, padat sekali. Lagi banyak pembekalan, kegiatan-kegiatan organisasi. Tapi kita mau bahas juga nih hal yang barangkali kita juga bisa belajar dari hubungan Nafa, Zekli dan putri mereka yaitu Mika. Kemarin ada acara
Oh jadi Mika itu kan sekarang itu lagi suka banget ngedance. Jadi aku lesin dia dance K-pop gitulah. Pokoknya apalah semuanya dia lagi dance dan kemarin itu pementasan pertama dari tempat dance-nya dia itu. Oke, jadi kalian nonton bareng. Kita nonton bareng, gitu. kasih supportnya dia sampai nangis, seneng banget. Oh gitu? Iya, karena dia latihan 3 bulan Kak, nggak nonstop. Oke. Iya, latihan tuh 3 bulan sampai nonstop. Jadi kemarin itu pas waktu pementasan yang pertamanya itu, dia tuh very excited and very bangga sama dirinya bahwa dia akhirnya berhasil. Gitu. Dan bapak ibunya datang. Iya. Bapak ibunya datang. Iya, Jadi gimana kalian nyocokin jadwalnya itu bapak ibu? Oh sebelumnya Mika udah kasih tahu dulu, Mami, Dedi jangan lupa kalau Mika tanggal sekian-sekian ada pementasan, jadi Mami sama Dedi nggak boleh bikin jadwal lain, nggak boleh kerja, nggak boleh ngapa-ngapain. Ya udah kita catat. Coba ada videonya, kita lihat videonya seperti apa sih ya berikut ini. Oh, so menyenangkan sekali gitu ya. Tapi kita pengen belajar juga bahwa biasanya kalau orang sudah berpisah gitu kan agak susah, ego masih besar. Kamu melewati berapa tahun sampai akhirnya bisa punya hubungan yang seperti ini gitu? Sebenarnya otak itu harus bisa mengalahkan perasaan dulu sih Kak. Jadi kalau seandainya kita sepakat bahwa perasaan harus bisa dikalahkan, kita sepakat dulu gitu bahwa itu tidak akan menguasai kita. Karena kalau yang perasaan menguasai kita, nggak akan ada habisnya. Waktu kebuang, energi kebuang, dan semua itu menguras energi. Jadi di otak ini setelan kata-katanya apa? Sepakat dulu bahwa perasaan harus dikalahkan oleh otak harus mengalahkan perasaan. Otak harus mengalahkan perasaan. Perasaan apa tuh yang? Semuanya, masa lalu, kepahitan, luka, kemarahan, dendam, semuanya harus dikalahkan. Tapi sebenarnya sebelum aku cerai sama Zack pun, aku sudah mengalahkan itu. Sudah proses, sebelum akhirnya secara surat-surat resmi berpisah. Sampai akhirnya aja tadi pas waktu aku lagi make up, terus MUA aku tuh bilang, Kak, kamu tuh nggak mungkin, itu tuh nggak akan pernah bisa terjadi sama mantan, nggak mungkin. Kamu sakit Kak. Maksudnya berhubungan baik sama mantan gitu. Jadi buat orang aku sakit. Padahal otak kamu menggunakan logika. Logikanya bahwa semua itu anak-anak bisa. Bahwa gini, kamu mau disakitin sama orang nih. Seumpamanya ada orang yang nyakitin kamu hari ini. Apakah kamu akan menerima sakit itu atau enggak, kan sebenarnya itu keputusan. Keputusan, betul. Aku memutuskan untuk tidak merasa tersakiti, itu kan keputusan. Nah kalau aku saat ini aku ngerasa bahwa oh gue hari ini dikecewakan sama orang. Tapi aku memutuskan untuk tidak kecewa. Gitu, ngerti gak sih? Gimana caranya kamu tidak kecewa? Itu kan ada kata-kata juga yang kamu bikin atau apa ya? Maksudnya kamu mengafirmasi apa? Aku nggak tahu, tapi aku tuh orangnya lebih kayak gini. Sesuatu yang aku bangun lewat doa itu biasanya bisa menguatkan secara roh. Oke. Jadi kalau seandainya, karena secara manusia kamu nggak akan pernah bisa sembuh sendiri. Ya. Gitu, karena pasti otak nggak akan bisa mengalahkan perasaan. Tapi kalau aku lumayan kayak aku pagi-pagi tuh suka aku isi dengan hal-hal yang lebih ke kayak nyembah Tuhan, terus jadi tetap berdoa, minta tolong supaya dibantu untuk kita healing ya. Karena kan rasa sakit, rasa marah itu kadang kita pelihara, kita panjang-panjangin gitu kan. Menjadi drama yang tiba-tiba nggak ada apa-apa, kalau kita ingat-ingat itu jadi nangis gitu ya. Nah, beberapa waktu lalu juga kamu sempat juga sharing cerita apa yang terjadi pada hubungan kamu dan Zack. Aku sharingnya semuanya ke Kak Ros waktu itu. Ya waktu itu juga. Sama ada juga yang akhirnya kamu share juga itu pada saat apa sih kayak apa sih pengakuan begitu ya. Terus ada artikel Zack siap terima hujatan saat Kizuru rupanya tangganya diceritakan oleh Nafa. Nafa rumah aku salut juga gitu. Nafa pada saat kamu bercerita itu kan banyak hal yang terjadi gitu ya. Gimana kalau nanti anak kamu melihat lagi itu? Enggak, jadi kalau di kekristenan itu ada istilah kesaksian untuk membawa kesembuhan buat banyak orang. Jadi seumpamanya kita mempunyai kesaksian, kita ngalamin Tuhan, terus kita punya kesaksian hidup sebenarnya gini, terus abis itu kita kebebas dari masalah luka, nggak sakit hati, nggak dendam apa segala macam. Bukan apa yang sudah kita lakukan, tapi apa yang sudah Tuhan lakukan atas hidup kita,
sehingga kita terbebas dari itu semuanya. Jadi pada saat kamu bercerita itu kamu ada prosesnya dan ada apa namanya sih kesimpulannya begitu kan. Jadi kadang masalahnya kan orang kadang-kadang fokusnya di gitu. Enggak, tapi itu Zack juga tahu kan. Zack kan kita ngobrol dulu sama Zack, dan Zack itu orang yang sangat open. Dia sangat terbuka, dia juga selalu bilang bahwa dia menyesal dengan apa yang dia lakukan, dia begitu bagaimana caranya supaya aku bisa membayar semua ini, yang kayak gitu. I mean, the Zack is very, apa ya, dia tuh so sweet ya. I mean he's a good father, I mean he's my best friend sekarang ini, jadi kayak aku pikir tidak ada suatu alasan untuk saling membenci gitu. Even kita punya masa lalu yang mungkin nggak enak didengar atau nggak enak dilihat oleh masyarakat Indonesia gitu kan, but it's okay. Itu bisa jadi pelajaran juga buat orang lain. Karena ya, walaupun menikah masing-masing punya cobaannya gitu. Betul. Kan. Gitu. Ini kita pernah wawancara juga Zekli pada saat itu kita tanya ke dia apa komentarnya Zekli berikut ini. Broken home. Kamu dulu waktu kecil? Ya kecil, jadi saya tumbuh tanpa ibu. Papa saya membawa kita kabur ke Indonesia, and that affects the kids. You know, my sister juga sampai psikiater segala macam, and yeah, it's not nice. Kamu nggak pengen anak kamu mengalami itu? Satu itu we stay for, and why do we have to fight? Kalau balikan sama mantan, ya kan? Karena emang nggak ada yang nggak mungkin ya. Kalau mantannya itu Nafa gitu ya. Kira-kira menurut kamu tuh dari secara hati ya? Jadi mungkin nggak sih mantan ya? Mungkin nggak sih Zeki? Buat Tuhan nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang mungkin. Secara hati oke aja. Walaupun kan pasti, walaupun pernah jatuh cinta begini-begini, tapi kan juga ada masa-masa suram tuh, ada kemarahan, dendam dan lain sebagainya itu. Marah dendam nggak ada lah. Nggak ada ya. Nggak ada. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Masih cinta nggak sih? Sayang ya? Sayang. Salah gimana? Aduh, ngadi-ngadi deh kakak. Ya aku tanya, ke dia juga gimana caranya membangun. Dia bilang marah dendam nggak ada. Ya aku bilang, kalau dia mah nggak ada marah dendam. Iya. Tapi ya itu kurang lebih ya, setiap orang ada lukanya juga. Iya betul. I mean gini Kak, kita punya tanggung jawab satu yaitu Mika. Dia udah getting bigger, terus dia udah bisa berpikir apa yang terjadi, apa yang aku lihat itu seperti apa. Jadi kayak adik tuh ngelihat banyak parents teman-temannya yang cerai juga, dan kadang-kadang mereka suka saling ngobrol. Ya, mereka saling ngobrol. Bapakku begini, ibuku begini. Iya, betul. Terus dia ngomong sama aku, how come mami kok nggak kayak gitu sama daddy? Katanya mami kok nggak musuh-musuhan sama daddy? Kok bisa kayak ada beberapa teman Mika tuh mereka musuhan gitu, dan that's so sad katanya gitu. Nah ini bahwa aku bilang bahwa Om Lee kita harus kerjasama bahwa ini tidak akan terjadi. Kita nggak akan musuh-musuhan, kita nggak akan marah-marahan, kita nggak akan benci-bencian. I mean you're my family, I'm your family, kamu saudaraku, dan kita tetap jadi satu keluarga. Bagaimanapun, pacarnya Zack aja temenan sama Ai. Oh, udah ada nih pacarnya? Ada lah. Ada lagi? Ada lah. Kalau maminya ada pacarnya lagi? Deket banyak. Kamu mau nikah lagi nggak sih? Kebayang mau nikah lagi? Kebayang menikah lagi? Belum kebayang. Belum kebayang? Mau jadi menteri. Oh, menjadi menteri? Oh iya, gitu ya. Oke, baik. Kita aminkan doa yang baik. Yang berikut kita ngomongin teman kamu nih, Cita Citata. Kapan terakhir ketemu Cita Citata? Aduh, kapan terakhir ketemu Cita? Banyak perubahan yang terjadi loh dalam hidup teman kita ini, Cita Citata. Tapi nggak tahu kemana dia sekarang. Iya ada sih, ada. Ketemu kapan terakhir? Berapa bulan yang lalu? 2 bulan yang lalu. Sesudah dia berhijab? Sebelum dia berhijab. Sebelum dia berhijab. Sesudah dia sama Didi? Sesudah dia sama Didi. Apa kamu melihat bagaimana Cita-Citata? Terakhir Yang aku tahu Mas Didi banyak membawa perubahan buat Cita. I mean Mas Didi orang yang sangat dewasa, cara berpikirnya begitu mateng, terus orang yang sangat sopan sekali. Jadi udah ketemu nih sama geng? Aku sih sama Mas Didi ketemu gitu. Terus dewasa dalam responi permasalahan. Mas Didi tuh orangnya luar biasa banget. Jadi pas waktu dia pacaran sama Cita, aku setuju sekali. Jadi ini sekarang hubungannya?
Wah itu tanya sendiri tanya deh. nanti. Gua Ada nggak cincin-cincinnya ngerti. soalnya kan mana bingung itu. cincin? Tuh cincin. Oh wow. Cincin Aku udah lihat apa cincin-cincinnya itu? gede banget. Oh jangan-jangan. Oke next, ya berikut kita ke Q&A ya, Q&A. Coba kita lihat nih pertanyaan berikutnya yang pertama. Mbak Nafa, apa Ya. benar kalau Mbak Cita-Cita itu udah resmi menikah? Ini ada pertanyaan ini. Oh wow. Dari netizen. Dari netizen. Dan netizennya juga, aku juga netizen. Coba Cita jawab Tahu sendiri, Cita, jawab jangan deh, gua Cita. yang jawab. Tahu. atuh. Oh, itu cincin apa sih? Apa sih cincin-cincinan begitu? Gede lagi, Kasih Bang. kode-kode Gede. keras. Kode sendiri. Lu nyusah-nyusahin sahabat aja lu. Ya berikutnya pertanyaannya buat Nafa. Mbak Nafa, kamu kemarin sempat curhat soal kasus sutradara cowok yang menampar Oh, kru iya, wanita. iya, Kamu iya. sendiri pernah punya pengalaman pahit apa di dunia hiburan dengan kru? Misalnya. Mungkin kayak gini. Ada caption, ada postingannya ya. Ini dia Iya, panjang betul. nih. Gua ada fotonya lagi. Ya. Terus sebenarnya banyak banget bobrok di dunia internet. Ini yang dikomentarin ya gitu ya. Perlakuan tidak sopan, apalagi spiritnya ngawur. Paling kental spirit kesombongannya. Ampun, ini harus banyak perubahan sih. Jujur ada yang lebih ke belajar karakter yang benar. Unggah-ungguh Iya. sopan dalam bekerja. Hentikan pelecehan di ruang lokasi syuting. Yep. Waktunya pada speak up nih. Bahasa-bahasa kotor yang mana banyak pemain anak-anak di lokasi. Jadi kita jadi ngebayang emang kalau di lokasi syuting tuh kayak apa sih, Aduh, Nafa? kalau di lokasi syuting itu banyak sekali, kan banyak pemain anak-anak kecil. Itu bahasa jorok itu udahlah, itu kayak udah makanan sehari-hari. Itu kan aku tuh suka negor. Aku bilang kalau ada anak kecil, jangan ngomong kayak begitu. Kasihan pertumbuhannya, gara-gara kalian rusak nih semuanya. Oke. Aku terus ngomong kayak gitu. Kalau ada aku, mereka dengerin. Tapi kalau aku lagi nggak syuting kan, ya kayak gitu. Aku ngalamin itu istilahnya dari kecil. Aku ngelihat mereka tuh ngomong jorok apa segala macam. Itu harus disiplinkan lah, Oke. didisiplinkan. Apalagi pengalaman kamu yang menurut kamu harus diubah juga gitu? Oh, pembayaran. Pembayaran. Itu udah pasti ya. Kayak aku tuh terakhir makanya aku tuh udah males banget syuting sinetron. Karena sekarang aku udah punya PH sendiri, jadi aku pengen bikin film sendiri, Kak. Ini ada pembayaran yang macet? Oh banyak, kalau Oh, pembayaran banyak, berapa ratus juta, untung cuman berapa ratus juta doang. Tapi kan waktu tenaga udah. Iya, keluarkan. udah syuting apa segala macam. Cuman kan aku orangnya males ribut ya. Jadi ya udahlah, biarin lah yang kayak Pembayaran, gitu aja. apalagi kalau di lokasi syuting mengenai tadi. Oh iya, sopan kalau santun. artis-artis baru tuh suka telat-telat tuh. Bisa telatnya 3 jam, 4 jam. Secara kita dari SMA, aku tuh on time banget orangnya. Jadi seumpamanya callingan jam 12, aku biasanya jam 12.45 aku udah nyampe lokasi syuting. Oke. Jadi ketika yang telat ini datang, kamu ngapain? Gimana? Mereka itu ini ya, kebanyakan artis-artis sekarang itu attitude-nya juga nggak bagus. Jadi kalau telat, Ya nggak ada minta maaf. Diam aja kadang-kadang gitu? Iya, diam aja. Ya banyaklah Kak yang harus disiplinkan itu banyak sekali. Kak, kamu beri tatapan sapu-sapu dari atas ke bawah, gitu nggak? Enggak, besoknya aku cuma ngomong sama Roni, manajer aku. Gua nggak mau syuting sinetron lagi, titik. Gua mau syuting yang bener, yang aman-aman aja ya. Yang jelas-jelas aja Pasti-pasti schedule-nya. aja. Oke, yang berikut pertanyaannya terakhir nih buat Nafa Urba. Mbak Nafa, kemarin foto gandengan bareng Wibi Andrio, keponakannya Wibi. Pak Surya Paloh. Ini rekan politik atau apa? Selain berikutnya jangan kemana-mana, tetap di Rumi. Private Room hari ini sudah bersama dengan Reza Herlambang. Ini sebelumnya kita mau ngingetin lagi ya, Reza Herlambang tuh dulu nyanyinya lagu yang kayak gimana gitu kan ya. Dulu dikenal sebagai Justin Timberlake Indonesia. Aku inget banget dulu, aku masih bawain infotainment ya. Kalau dengar sama Reza Herlambang lagi bikin video klip, itu pasti yang canggih bang. Yang zaman dulu belum ada helikopter, dia sudah bikin video klipnya naik helikopter gitu ya. Pokoknya kayak gini, ih nih kaya banget ini penyanyi. Selalu spektakuler. Coba kita lihat cuplikan lagu-lagunya Reza Herlambang berikut ini dulu. 11 tahun ya aku nggak mendengar kamu. 12 tahun lah tepatnya tahun ini. Aku tidak mendengar kamu seagresif waktu sebelum-sebelumnya dalam mempromosikan lagu. Ada banyak cerita di situ selama 12 tahun. Tahun 2022 kamu ingin comeback, tapi justru Mama meninggal baru saja 30 Agustus kemarin. Nggak ada Reza Herlambang kalau nggak ada Mama. Jadi memang yang pengen aku jadi penyanyi adalah dia. Yang mau aku terjun ke industri musik adalah dia. Yang mengusahakan semuanya dari mulai lagu,
video klip, baju, timing kapan semuanya set adalah mama. Jadi mama adalah ibu, eksekutif produser, semua dia yang atur. Jadi pas tadi lihat video klip, aku jarang banget Karos untuk terjun. Beliau yang meeting sama Mas Rizal Mantovani, beliau yang meeting sama Mas Jay, beliau yang meeting sama label. Malah kadang-kadang teman-teman di musik, di entertain tuh lebih banyak kenalnya mama dibanding aku. Kayak kalau aku ketemu sama Mimi Kade, Mami Vina, Mas Alvin Adam, semuanya yang ditanya mama. Sampai bos-bos label juga, orang-orang TV, semuanya yang ditanyain pasti mama apa kabar. Makanya bisa dibilang sebenarnya yang harusnya jadi public figure adalah dia mungkin ya. Cuman karena melihat anaknya dikasih bakat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya suara bagus, dia percaya itu, dan dia fight, dia mau semuanya buat anaknya nomor 1. Dan di saat lemahnya mama masih bertanya kapan keluar lagu, ada tulisan juga yang ingin dia. Jadi ada tulisan ini tulisan. Terima kasih. Ini tulisan mama. Ini 5 jam sebelum mama menghembuskan nafas terakhir. 5 jam. Jadi dia udah nggak sadar. Jadi posisinya Karos, Resa itu sudah 2 bulan hampir tidak terima kerjaan di luar, tidak ngurus kantor, tidak semuanya, memang total. Karena cuma Resa nggak mau kehilangan momen sama mama. Karena 2 bulan terakhir itu memang pihak rumah sakit sudah secara simbol lepas tangan ya. Rumah sakit hanya cuma bilang your mom mau pergi from the hospital atau dari rumah dengan kumpul keluarga. Akhirnya papa memutuskan decide untuk di rumah supaya ada pendampingan dari doa anak yatim, mama bisa lebih mendekatkan diri lagi, pendampingan secara spiritual, lebih nyaman. Nah, nggak tahu kenapa minggu mama meninggal hari Selasa, minggu Resa pergi ke Batam. Resa bilang sama mama, itu masih on mama. Resa bilang, ma aku mau ke Batam, doain. Itu masih dia. Jadi kalau selalu pergi, kamu naik pesawat apa, nyanyi lagu apa, berapa lagu, pakai bajunya siapa, IO-nya apa, di mana. Karena memang dia yang selalu sibuk. Nyanyi lagu ini, nanti kalau pakai nyanyi lagu ini bajunya kamu harus gini mas, dancernya harus gini. Itu semuanya biar ibaratnya orang bilang saya lama jadi Timberlake Indonesia, aku tuh nggak pernah ngapa-ngapain kak. Mama semua. Semuanya mama. Dan kamu 2 bulan nggak ngurus apa-apa supaya dekat dengan mama. Tapi justru pada saat pemakaman kamu terlambat datang. Ada video pemakamannya, kita lihat dulu. Resa Herlambang karena ngurus surat-surat, ketinggalan rombongan, telat. Mama sudah dikuburkan, kamu baru datang. Itu saya penyesalan yang sampai sekarang kalau boleh diulang ya, pengen. Karena kenapa kamu nggak ditungguin? Jadi ini ada miskomunikasi antara pihak saya dengan keluarga lah, karena pengen buru-buru. Aku cuman telat just only 3 minutes. 3 minutes, Pak Lurahnya ya ada surat yang memang keperluan dari visum karena meninggal di rumah. Jadi memang harus urus surat visum meninggal di rumah, tidak terjadi apa-apa, meninggal dengan secara wajar. Kalau di rumah sakit kan mungkin lebih more easier ya, lebih mudah. Akhirnya aku bilang tunggu sebentar, tiba-tiba jalan, jadi kayak ada miskomunikasi. Aku kejar dan ternyata macet. Dan aku hanya lihat dari live Instagram, ada kakak sepupuku namanya Mbak Wiwit, dia live Instagram, jadi aku di situ. Tapi itu rasanya kayak aku sampai di pusaran tuh sampai minta maaf, ya Allah mah minta maaf, aku nggak bisa penghormatan terakhir meluk mama. Jadi sekarang aku lagi set semuanya, lagi persiapan lagu lagi bener-bener di set semuanya yang memang insya Allah tahun ini kalau Allah ngizinin dan aku sehat, insya Allah pengennya ini lagu cepat keluar. Tapi sampai video klip terakhir mama masih lihat. Video klip terakhir. Lagu ini tentang apa? Judulnya ini juga agak aneh. Judulnya Selamanya Kamu. Jadi aku pas baru ngeh lagi bikin lihat judul lagunya Selamanya Kamu. Dia yang
ini lagu, oh ya udah enak. Mama denger 3 menit enak karena refnya ini memang semuanya dia. Gitu. Jadi apa ya? Tadi juga mau datang ke sini karena kalau apa-apa kan dia yang sibuk. Kalau ada teman-teman media semuanya juga dia yang sibuk. Rasanya beda. Beda sekali Kak. Di rumah juga seperti ada yang hilang. Jadi pas tadi datang ke sini, Mama, Resa mau syuting Rumpi. Insya Allah banyak yang doain Mama. Karena pasti kalau dia masih ada walaupun sakit, pasti dia marah kalau orang yang nggak dikasih tahu aku di mana. Jadi ini foto Mama bersama kamu. Ya. Ada masa juga 12 tahun yang ternyata banyak hal kejadian dalam kehidupan Resa Herlambang. Pernah bangkrut, orang nggak tahu. Iya, betul. Jadi 2010 itu pernah mengalami satu kondisi yang secara financial ekonomi. Dari 100 jadi berapa? Wah, itu terjun payungnya dari kalau orang terjun payung pakai payung ya. Ini mah terjun payung nggak pakai payung gitu. Dalam satu malam tuh Mama pernah ditipu sama orang hampir 18 miliar satu malam. Mama pernah ketipu 18 miliar satu malam. 18 miliar. Iya. Dari situ 2001 ini mungkin aku cerita, mungkin ini tidak pernah aku buka, tapi mungkin karena ini Mama aku buka. Jadi 2010 itu di rumahku pernah terjun datang bola api di kolam renang. Oke. Truly, demi Allah aku baru cerita ini. Banyak terjun bola api jatuh ke rumah. Dulu kan di rumah tuh ada pajangan Bohemia kristal ya. Itu runtuh sampai runtuh, dan kebetulan aku beda rumah kan sama Mama kan. Mama di situ, dan 2010 sampai 2014 Mama tuh sempat hampir kehilangan seperti akal sehat ya. Katanya cuman kan hal-hal seperti itu kita nggak bisa pertanggungjawaban secara hitungan medis, secara hitungan itu buat aku. Tapi aku tidak mau terlalu masuk ke situ. Akhirnya aku fight sendiri, mulai fight sendiri. Mama mulai itu. Jadi memang sampai sakit pun dia masih ngurus semuanya. Ada 4 tahun jeda itu, semua berubah. Ya. Dan sejak sakit kanker itu terdeteksi di tahun? Jadi sakit kanker itu terdeteksi waktu 2000 awal COVID ya. Oh. COVID masuk, aku bawa Mama ke rumah sakit karena mengalami bleeding. Aku bawa ke rumah sakit di swasta di daerah Pondok Indah. Terus ternyata divonis cancer stadium 4B1, udah yang paling tinggi. Itu rasanya lemes. Mama cuma tahun pertama tidak mau di kemo, dia mau terapi. Di terapi tahun pertama dinyatakan sembuh sama orang terapi nih. Sampai aku potong kambing 2 untuk kasih anak yatim karena saking bahagianya. Tapi di tahun kedua dan tahun ketiga Mama mulai drop. Akhirnya kita masuk penanganan ke rumah sakit. Ya sampai akhirnya dokter kasih simbol bahwa udah yang terbaik. Pada saat kamu jatuh terpuruk, kamu bilang bahwa nggak ada tuh teman-teman orang-orang yang dulu membantu kamu. Jadi hikmahnya apa di dalam keterpurukan kamu saat itu? Kamu bisa mengambil hikmah apa? Mengenal lebih baik orang-orang yang memang betul tuh. Ketulusan itu susah dicari, Kars. Kita akan kembali lagi, tetap di Rumpi. Oke, kita sudah bersama Mamang Oza. Ini adalah seorang konten kreator yang memang seperti bunglon begitu ya, dia bisa berubah-ubah. Kali ini dia, saya minta kamu nggak usah berubah ya, tetap yang gini aja. Oke, kamu mau nanya apa Mamang Oza? Iya, jadi Feni Rose. Yuk. Di Rumpi, no secret sudah. Iya, no secret. Berapa lama dan apa suka dukanya? Ini sudah masuk tahun ke-8 ya. Banyak sukanya, dukanya salah satunya 5 menit ya, 1 menit, 2 menit, nah itu 30 detik. Nah itu agak bikin stres. Untung profesional ya. Profesional. Tapi sebenarnya gini, yang saya pernah ingat-ingat adalah Feni Rose. Kita pernah ketemu bareng. Ya kan dulu ya Mak ya. Iya pernah, kita ketemu bareng. Gila. Kita pernah ada proyekan bareng gitu. Nah sekarang aku wawancara dia, tanya-tanya ya. Tanggapan keluarga kamu pada saat kamu sekarang viral dengan konten yang seperti ini gitu. Katanya dulu kamu sering nolak-nolakin kalau ada undangan di acara TV. Nah, takut ditonton sama bapak kamu yang ada di luar negeri, betul? Termasuk acaranya Feni Rose. Iya kamu pernah nolak, ya ampun. Saya menolak dengan keras. Kenapa sekarang mau? Karena saya sekarang udah punya konten. Udah punya hal yang bisa dibicarakan. Kalau waktu itu kan gue diundang gara-gara gue
viral. Oke. Terus ini beneran nih adminnya ngomong ke gue bilang, gue ngapain Kak di sana nge-share apa? Kakak ngonek-ngonek aja udah. Aduh, duh. Apakah itu sebuah tontonan? Betul tuh bukan. Ya, kan? Tapi gitu ada banyak kan. sebenarnya yang bisa di-share dari Mamang Osa. Iya. Itu punya keahlian macam-macam. Penghargaannya juga banyak nih kalau aku baca ini bahasa Inggris semua ya. Dan dia itu pernah menjadi partner di sebuah BUMN, bisa desain grafis, ngedit video sendiri, produksi dia jagoan. Bahkan kalau syuting kadang-kadang dia suka diprotes karena dianggap sok tahu ngatur-ngatur sutradara gitu. Jadi itu adalah rumor-rumor yang agak bener. Jadi gue itu kan emang basicnya di PH nih kerjanya. Terus setiap syuting ya kan, kadang-kadang gue tuh cuma nge-share, kadang-kadang anak kameranya misalnya Ascam atau DOP-nya ada misal nggak ngerti setting GoPro, nggak ngerti setting apa, kan gue bantuin dong sebagai yang tahu. Tapi mungkin dinilainya sebagai ini apa sih, talent sotoy banget gitu-gitu. Mereka nggak tahu bahwa kamu itu adalah yang biasa ngerjain apa-apa sendiri. Iya, mereka mungkin nggak tahu. Punya jadinya PH kamu ya? baper. Punya dong. Punya PH. Gitu. Ya kan ditulis di sini katanya bisa baca Korea sama bahasa Jepang, itu hoax ya? Hohoa. Oh, itu. Saya cuma bisa annyeonghaseyo, mangenseyo. Gitu, yuk. Itu doang kalau gitu. Nanti konten yang terakhir adalah mengenai Ciledug Pride. Karena dia anak Ciledug sudah bisa naik business class Wow. ke Thailand. Kita lihat Banyak ya. duit, Rek. Ikut ini. Enggak, itu kamu baru pertama kali naik business class atau itu konten doang sih? Enggak konten asli. Gue tuh Asli. bener-bener sengeblank itu dapat pesawat Mehong, gue lihat semua. Wah, gue nggak ngerti nih. Biasanya kan gue duduk kayak pepesan ya, Mak ya. Sekarang Ya jauh kan? bisa tidur gitu kan. Heboh gitu kan. Ya udah, terus abis itu gue coba-cobain semuanya dengan semua ketidaktahuan gue gitu-gitu. Ada Tora Sudiro depan gue lagi. Oh gitu. Jadi penerbangan gue tuh rasanya istimewa sekali gitu ya. Istimewa sekali gitu. Jadi kamu apa hikmahnya? Dari kamu yang apa akhirnya bisa mencapai apa? Berkat apa? berkat apa ya? Berkat gue lucu kali ya. Sorry. Berkat konten. Berkat konten, iya. Jadi basically gue tuh lagi Ciledug Pride banget gitu. Karena ternyata ketika gue bikin konten tentang Ciledug, Ciledugians di sana pada mendukung gitu kan. Wah, Mang lo icon Ciledug gitu-gitu. Keterusin, Mbak. Bahwa Gitu. bisa lah, semua orang itu bisa lah mencapai apapun yang dia inginkan. Bistik, Bo. Bistik. Gitu. Ini coba dia aku bacakan, ini ada risetnya tentang ini. Mamang Osa itu pernah menjadi grand finalis remaja ceria di tahun 2004. Malu. Dulu aktif di SMA, SD, SMP, tapi pernah dibully dan dikucilkan. Oh, itu udah. Gue kayak Nobita dulu hidupnya. Kenapa? Nangis mulu, say. Kenapa kamu dibully? Mungkin karena aku lemah dulu kan. Kalau sekarang udah laki kan, udah beda. Gue gamparin kalau ada yang ganggu. Karena itu gitu. kamu memelihara kumis itu biar tidak Iya. dibuat. Bentar lagi gue bisa dicat pink. Kita akan kembali lagi bersama semua bintang tamu kita, jangan kemana-mana, tapi Rupi. Kita bersama, jangan dikagetin, bersama semua bintang tamu kita di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Mamang Osa, fitnah atau fakta? Bahwa ya kamu itu takut banget ketahuan konten-konten TikTok kamu sama bapak kamu. Makanya kamu itu ngakunya kerja jadi personal trainer sama bapak kamu yang lagi di luar negeri. Fitnah atau fakta? Fitnah. Yang ada gue kayak begini lunak-lunak tuh kayaknya sumbernya bokap gue. Serius? Emang dulu tuh kamu dari dulu tuh emang gitu kecil? Apa tuh? Oh iya, persis ya pokoknya kayak film-film apa? Pokemon. Pokemon, Iya, itu, pokoknya kayak gitu. Gitulah, bullyable banget deh. Pokoknya, kalau lihat gue tuh, aku pengen bully kamu deh, nyebelin gitu. Kayak gitu. Sekarang Iya. udah pernah ketemu lagi sama pembuli-pembuli kamu? Udah, waktu itu gue listing namanya di stasiun sebelah kan. di Terus listing. pas ketemu jadi kayak apa kalau canggung bahasa Inggrisnya gue pengen. Awkward. Oh, ya, bahasa Inggrisnya. Orang di Indonesia dan nanya padanan bahasa Inggrisnya. Oh gitu ya. Ada yang berewokan juga kayak kamu nggak gedenya? Iya, itu yang bikin reuni kemarin meresahkan. Karena banyak yang berewokan. Kayak abang-abang komen itu. Oh ya. Gini mau ini, gimana caranya supaya warnanya lebat gitu kan kumisnya gitu ya. Oke lanjut, Nafa udah fitnah atau fakta? Ini kan ditanya tadi ya kan, kamu punya bisnis, kamu jadi bukan pertanyaannya, iya tadi bahwa kamu itu sekarang deket sama siapa tuh ponakannya Pak Surya Pak, ya itu fitnah atau fakta? Deket kan? Deket. Kalau deket emang deket. Tapi kan gandengan gitu, sedekat apa kamu sebenarnya? Oh, Kamu menuntun dia atau dia menuntun kamu? deket. Sahabat. Tuh. Oh, Fotonya nih besar terbang. Title-nya Bibi nonton, ponakan. Ternyata setelah lihat foto cukup bejir. I know him. Oh, kamu That's my kenal? friends. Oh, ya, Saya kenal, Nasdem. Oh iya. Dapat salam dari Reza. Oh Bibi, iya. brother. Jadi apa hubungan Oh, kamu? iya, Coba iya, deskripsikan. Di teman aja. Temen, Teman. sahabat. Sahabat aja. Kalau kamu belum ada nih pacar yang Banyak. Mau yang mana? yang bisa disebut lah namanya. Nggak ada. Nggak ada.
Nggak ada? Belum. Tapi kamu nyarinya kayak apa sih? Yang model-model kayak Sekli gitu, yang blasteran-blasteran atau yang Indonesia? Nggak ada tipe. Kalau muka sih nggak ada tipe. Tapi kalau sifat apa tipenya? Karakter mungkin ya. Yaitu? Sekarang itu kayak harus lebih mementingkan mungkin seperti Mambang Ya ampun, belum apa-apa udah kredit title itu. Brewokan. Reza Herlambang, fitnah atau fakta. Kamu pernah sempat ada masa di mana kamu udah nggak bisa berkata-kata untuk membalas berita-berita miring di luar sana di masa kamu terpuruk selama 12 tahun itu, fitnah atau fakta? Betul. Akhirnya kamu milih untuk diam aja. Silent is more gold than your speak up. Never answer that every single question, biarin aja. Oh, tidak perlu menjawab pertanyaan, diam aja. Diam aja. Dan saatnya bangkit, Insya kamu Allah. akan bangkit, insya Allah. Amin. Aduh, terima kasih semua bintang-bintang tamu. Sayang sudah ada di sini berbagi cerita. Mudah-mudahan ada makna baik yang bisa kita bawa pulang dari kisah para bintang tamu kita hari ini. Kita ketemu lagi Senin sampai Jumat di acara Rumpi. That's good.